Salam, annyeonghaseyo. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah kuliah tentang Korea dan Indonesia dalam kaitannya dengan Hallyu atau Korean Wave yang sekarang menjadi satu fenomena di seluruh dunia. Nah, sebelum kita memulai materi tentang ini, saya akan mencoba menguraikan sejarah ataupun awal mula dari Indonesia ataupun Korea di dalam perjalanannya untuk menjadi sebuah negara yang kuat di Asia. Nah, ada beberapa persamaan dalam sejarah Indonesia dan Korea di awal kemerdekaannya. Keduanya merdeka di tahun 1945 dalam satu periode ketika itu, yaitu ketika terjadi Perang Asia Timur Raya. Dan ketika itu Indonesia maupun Korea itu mengalami satu fenomena yang sama, yaitu kolonialisme ataupun pendudukan oleh militer Jepang, yang kemudian membawa dampak kepada berbagai hal yang kemudian berdampak kepada kemerdekaan kedua negara ini. Jadi kedua negara ini merdeka pada tahun 1945 setelah Jepang kalah dalam perang dan menyerah kepada sekutu. Nah, tetapi kemudian kedua negara ini juga mengalami satu proses yang kurang lebih sama ya dalam hal memperjuangkan kedaulatan dan kemudian juga akhirnya menjadi merdeka sepenuhnya. Nah, Korea ini mengalami satu proses yang mungkin lebih cepat daripada Indonesia karena mereka merdeka pada tahun 1918. Dan Indonesia baru mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 49, hanya berbeda 1 tahun. Dan dalam hal peraihan ataupun mendapat kedaulatan ini, keduanya juga membawa isu-isu yang ketika itu terjadi di negara mereka ke dunia internasional dan kemudian mendapat dukungan dari negara-negara lain. Nah, kemudian segera setelah Indonesia dan Korea merdeka, keduanya melakukan berbagai macam pembangunan ekonomi. Nah, keduanya mulai mengembangkan ekonominya setelah Perang Dunia Kedua selesai dan keduanya juga terbebas dari penjajahan dan kemudian mulai menata berbagai hal yang terkait dengan masyarakat, ya, dengan pemerintahan dan juga dengan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Nah, Korea Selatan dan Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan yang sama di awal mula perkembangan negara ini sebagai negara merdeka. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian membuat kurang lebih bahwa Korea dan Indonesia menghadapi tantangan yang mirip ya. Korea Selatan itu mengalami perang Korea atau perang yang melibatkan Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi selama tahun 1950 sampai 1953 yang kemudian menyebabkan Korea terpecah menjadi dua, dan ini yang kemudian mempengaruhi pada berbagai hal yang terkait dengan sistem ekonomi, politik ataupun sosial karena negara yang tadinya satu terpecah menjadi dua. Sementara Indonesia juga mengalami tantangan yang tidak kalah beratnya karena antara tahun 51 sampai dengan 57 ada banyak pergolakan di Indonesia yang terutama berpuncak dengan berbagai macam upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia yang terjadi dalam bentuk gerakan separatis PRRI ataupun Permesta. PRRI terjadi di Sumatera Barat dan berbagai wilayah di Sumatera, dan Permesta terjadi di Sulawesi Utara, dan belum lagi berbagai macam upaya-upaya juga untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang ketika itu mengancam disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini maka bisa kita pahami bahwa dua negara ini mengalami berbagai macam kendala untuk bisa berkembang dengan baik di sepanjang tahun 1950-an. Nah, setelah mengalami berbagai goncangan dan berbagai macam ujian dalam hal untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsanya, Korea kemudian muncul misalnya menjadi sebuah negara yang terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Dan kemudian sejak itu mengalami pembangunan ekonomi yang pesat, terutama adalah Republik Korea atau Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat ataupun pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Asia. Sehingga ketika itu dijuluki sebagai salah satu
dari harimau atau naga Asia bersama dengan Hong Kong, bersama dengan Taiwan dan Singapura. Nah, keempat negara inilah yang dikenal sebagai Four Little Asian Tigers ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan Korea menjadi contoh sukses dari keberhasilan negara-negara yang baru terlepas dari kolonialisme di pertengahan abad 20 yang kemudian berhasil mengatasi berbagai permasalahan dan bangkit menjadi negara-negara yang kemudian mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, kemudian Indonesia ini juga mengalami kurang lebih hal yang sama setelah berhasil mengeluarkan diri ataupun berhasil membebaskan diri dari berbagai permasalahan yang terjadi di sepanjang tahun 1950-an dan kemudian untuk menyebut apa yang terjadi di pertengahan tahun 1960-an, tepatnya di tahun 1965 ketika terjadi satu peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia, tapi pada akhirnya permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kemudian dimulailah satu pemerintahan yang baru yang mengutamakan isu pembangunan. Dan itu yang kemudian menyebabkan Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara periode 70-an sampai 80-an. Nah, ketika itu keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan telah menyebabkan negara Indonesia menjadi salah satu model bagi para negara berkembang lainnya dan banyak dikaji oleh berbagai negara-negara Asia yang lain dalam hal apa yang menjadi kunci dari keberhasilan dari pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, pertumbuhan yang pesat ini terjadi terus panjang tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Nah, tetapi pada tahun 1997 terjadilah satu hal yang kemudian memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian kedua negara. Ketika itu terjadilah krisis finansial di Asia yang kemudian merebak ke seluruh penjuru Pasifik dan terutama Pasifik yang bagian Asia, dan ini berdampak besar terhadap Korea Selatan, Indonesia, Thailand, dan beberapa negara Asia yang lain. Nah, Korea Selatan dan Indonesia ini sama-sama mengalami krisis yang cukup berat. Jadi perekonomian kedua negara ini yang tadinya bertumbuh dengan pesat, ini mengalami pukulan atau setback ataupun mengalami kemunduran yang cukup signifikan, sehingga ketika itu harus membutuhkan pertolongan dari lembaga-lembaga moneter dunia. Nah, kedua negara ini berupaya bangkit dari krisis yang melanda yang ketika itu menghancurkan berbagai institusi perekonomian dengan melibatkan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF ataupun World Bank, ya. Dan karena itulah kemudian keduanya mengikuti berbagai macam program perbaikan ekonomi yang ditetapkan oleh IMF ataupun World Bank. Nah, bantuan-bantuan ini kemudian menjadi satu momentum ataupun menjadi satu kekuatan untuk meningkatkan kembali perekonomian di masing-masing negara. Dan dari bantuan-bantuan itulah kemudian Korea ini bisa mengalami recovery atau perbaikan ekonomi yang kemudian justru malah menjadi semakin baik daripada periode sebelum terjadinya krisis moneter 1997. Sementara Indonesia menempuh satu pengalaman yang berbeda karena kemudian memerlukan waktu yang lebih panjang ya untuk bisa kembali dari dampak krisis tahun 1997. Jadi dari banyaknya aspek persamaan yang ada antara Korea Selatan dan Indonesia, maka kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi misalnya, karena keberhasilan Korea untuk recovery dengan baik, maka Korea Selatan pasca krisis moneter itu telah mencapai pertumbuhan ekonominya sangat tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan pendapatan per kapita dari kedua negara yang kalau kita lihat meskipun dua-duanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu ya, tapi Korea tentu saja mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi dalam hal ini pendapatan per kapita dari kedua negara ini berbeda sampai 8 kali lipat menurut catatan yang ada pada tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan antara Indonesia dan Korea. Setelah tadi kita bahas kurang lebih bagaimana dinamika perkembangan dari hubungan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan ataupun di Indonesia. Nah, hubungan Indonesia dan Korea Selatan ini berawal dari ditandatanganinya satu kesepakatan untuk mendirikan konsulat di antara kedua negara pada tahun 1966. Dalam konteks ini adalah situasi Indonesia pasca peristiwa tahun 1965. Nah, pada tanggal 18 September 1973,
hubungan yang tadinya berada pada tingkat konsul itu ditingkatkan menjadi hubungan ke tingkat diplomatik. Jadi kedua negara mulai membuka kedutaan besar, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul di Korea Selatan, dan juga dari pihak Korea membuka sebuah kedutaan di Jakarta. Dengan persetujuan tersebut, maka konsul jenderal kedua negara berubah menjadi kedutaan besar, dan kedua belah pihak meningkatkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai aspek yang lebih luas, yang bukan hanya lagi mencakup masalah ekonomi, tapi juga ke dalam bidang-bidang yang lain, pertahanan, teknologi, pendidikan, budaya, dan aspek-aspek lain yang mempererat hubungan di antara kedua negara. Pada tahun 1973, Indonesia dan Korea Selatan telah membangun hubungan diplomatik yang terikat dalam sebuah koneksi yang menguntungkan. Nah, kerangka kerjasama kedua negara ini adalah mengaplikasikan keinginan dalam memperluas perjanjian perdagangan bebas seperti yang tercantum dalam organisasi FTA, Free Trade Association, dan ini untuk memenuhi persyaratan FTA untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi dan bisnis. Jadi kedua negara menyadari bahwa untuk bisa membangun satu kerjasama ekonomi yang erat diperlukan satu atmosfer atau lingkungan yang bisa mendukung tumbuhnya satu investasi dan kemudian juga usaha bisnis yang bisa berkembang dengan mudah. Nah, hubungan kedua negara semakin meningkat dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, dan ini membuka peluang untuk terjadinya kerjasama di berbagai sektor. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu aspek yang juga menarik yang ditunjang oleh hubungan diplomasi yang telah terbangun di antara Korea Selatan dan Indonesia, yaitu adalah bidang diplomasi budaya. Nah, diplomasi budaya ini adalah upaya dinamis untuk menggunakan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kepentingan satu negara dan pengakuan melalui kerjasama dan pertukaran budaya. Dengan kata lain, diplomasi budaya adalah satu bentuk soft diplomasi, diplomasi yang dikemas sedemikian rupa dalam artian bahwa ini sebetulnya adalah satu bentuk upaya-upaya untuk saling meningkatkan pemahaman di antara berbagai bangsa. Dalam konteks ini adalah antara Korea Selatan dan Indonesia. Nah, diplomasi budaya dimanfaatkan Korea Selatan dan Indonesia. Kedua negara ini menyadari betul arti penting daripada diplomasi budaya, selain hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial, dalam rangka untuk meningkatkan hubungan luar negeri dengan menggunakan konten budaya yang berpotensi untuk menjadi satu hal yang disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat di negara di mana yang dijanjikan tujuan daripada diplomasi budaya itu, dan bahkan dalam kerangka masyarakat internasional atau masyarakat yang lebih luas lagi. Dalam kasus ini ada hal yang menarik yang kemudian dikembangkan oleh Korea dalam satu fenomena yang disebut sebagai gelombang Korea, atau yang kemudian juga disebut dalam bahasa Inggris sebagai Korean Wave, atau yang populer sebagai Hallyu. Nah, ini adalah satu media yang sangat tepat ya dalam mengenalkan Korea Selatan kepada masyarakat dunia. Hallyu ini merupakan sebutan yang kemudian menjadi populer setelah dipopulerkan oleh jurnalis di Cina ketika melihat pemberitaan tentang Korean drama, atau kalau disingkat dengan K-drama atau Korean pop, atau yang disingkat dengan K-pop, yang ketika itu mendominasi surat kabar dan majalah di Cina pada tahun 1998. Istilah Hanmi, Han di dalam bahasa Korea, dan Mi itu bermakna crazy mania, atau suatu hal yang membuat orang menjadi antusias ataupun menjadi sangat bersemangat begitu ya. Hanmi dan juga Hallyu adalah sebutan oleh media Cina untuk popularitas budaya pop Korea yang terjadi di negeri Cina. Nah, kemudian istilah ini berkembang, ada yang menggunakan apa yang disebut sebagai Korean Wave, gelombang Korea, tetapi istilah yang sangat populer yang saat ini digunakan oleh kalangan akademis adalah Hallyu. Nah, fenomena Hallyu ini mendapat popularitas di banyak negara di dunia, yang bertujuan sebetulnya adalah dalam kerangka diplomasi budaya Korea untuk membentuk citra Korea, khususnya Korea Selatan, sebagai negara yang memiliki kebudayaan unik dan menarik. Nah, di pertengahan tahun 2000, Hallyu mulai mengarah kepada kesuksesan karena respon positif yang ditunjukkan oleh hampir seluruh negara Asia. Ada 3 gelombang Hallyu,
Gelombang yang pertama itu sekitar tahun 90-an akhir, awal tahun 2000-an, itu melanda di seluruh wilayah Asia Timur, ya, terutama di Cina, di Jepang, dan wilayah-wilayah lain seperti Taiwan. Dan kemudian gelombang yang kedua itu terjadi setelah tahun 2002 dan selanjutnya, yaitu ketika gelombang ini mulai memasuki wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, India, dan wilayah-wilayah yang lain. Nah, gelombang yang ketiga, ini yang disebut dengan New Korean Wave, terjadi di tahun 2010 ketika Korea Selatan memperluas wilayah daripada perluasan diplomasi budayanya melalui Hallyu ke kawasan Eropa dan Amerika, dan ini sangat berhasil sehingga kemudian ketika itu apa yang disebut sebagai Hallyu atau Korean Wave telah menjadi satu fenomena yang mengglobal dan dikenal di seluruh dunia. Nah, respon positif yang ditunjukkan oleh masyarakat internasional membuat Hallyu muncul sebagai fenomena transnasional yang mempengaruhi lebih dari setengah negara-negara di dunia dalam berbagai aspek, terutama adalah aspek-aspek yang terkait dengan budaya. Nah, Hallyu ini sebetulnya satu fenomena umum yang terdiri dari beberapa unsur ya, atau konten kebudayaan yang kemudian menjadi komoditi yang bisa diekspor ke seluruh dunia. Nah, diantaranya kalau kita mencoba mengupas satu persatu, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu adalah film-film Korea yang saat itu mulai mendunia dan bisa diterima sebagai satu kisah yang isinya bercorakkan tema-tema universal, karena tema-tema yang diangkat itu adalah masalah lingkungan, masalah yang terkait dengan permasalahan remaja, permasalahan yang terkait dengan masalah penghormatan terhadap orang tua, dan tema-tema lain yang mungkin adalah tema-tema yang juga diterima di seluruh dunia. Nah, selain film, Korea juga mengembangkan drama televisi atau yang populer disebut sebagai Korean drama atau K-drama. Nah, drama-drama ini juga menimbulkan satu fenomena yang luar biasa di seluruh dunia ketika diputar, karena kemudian menjadi sangat populer dan masyarakat di berbagai penjuru dunia bisa menikmati berbagai aspek budaya Korea dari rumah mereka masing-masing. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa, terutama setelah ada satu K-drama yang sangat populer ketika itu di Cina, di Jepang, dan berbagai negara Asia yang lainnya yang berjudul Winter Sonata. Nah, kemudian aspek yang lain selain film dan drama televisi yaitu musik atau Korean pop. Nah, ini juga luar biasa melalui berbagai macam grup musik yang saat ini sudah mendunia dengan berbagai lagu dan juga berbagai gaya fashion, pakaian, dan tari-tarian. Ini kemudian menjadi salah satu tren yang diikuti oleh anak-anak muda, bukan hanya di Asia, tetapi juga di Eropa dan benua Amerika. Nah, konten-konten tersebut saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya, seperti misalnya yang terjadi di Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan sebagainya, sehingga anak-anak muda di era digital ini menjadi sangat akrab dengan berbagai hal yang terkait dengan budaya Korea. Nah, keberhasilan Hallyu ini berpengaruh terhadap peningkatan minat masyarakat internasional, bukan hanya terhadap apa yang dihasilkan di dalam budaya Korea, tapi terhadap produk-produk Korea secara keseluruhan. Dan hal inilah yang kemudian menyebabkan menjadi mudah bagi Korea untuk melakukan berbagai macam aktivitas di bidang ekonomi, politik, ataupun sosial yang terkait dengan kepentingan mereka dalam diplomasi internasional. Nah, ada berbagai hal yang menjadi kunci dari keberhasilan Korean Wave atau Hallyu. Kesuksesan yang diraih Hallyu tidak terlepas dari peran para pihak yang terlibat. Di antaranya itu adalah pemerintah Korea Selatan sendiri, para konglomerat atau chaebol yang memberikan dukungan penuh terhadap fenomena perluasan budaya Korea di seluruh dunia, pihak swasta, dan juga tentu saja adalah para aktor yang kemudian menjadi pemegang atau pemain kunci ya di dalam penyebaran Hallyu ke seluruh dunia. Nah, media massa juga berperan sebagai wahana penyebaran konten-konten kebudayaan ke lingkungan internasional, kemudian juga di kalangan para intelektual ya, dan kemudian juga dengan adanya para bintang idola yang ketika itu menjadi ikon bagi masyarakat bukan hanya di Korea tapi seluruh dunia. Nah, masing-masing faktor ini memiliki peranan penting dalam proses penyebaran Hallyu dan secara bersama-sama mendorong kesuksesan
kebudayaan lokal yang ketika itu sebetulnya menjadi satu fenomena di Korea sendiri untuk kemudian diangkat dan kemudian diterima dan menjadi fenomena transnasional dan menjadi budaya global. Nah, dalam kaitan ini maka kita kembali kepada bagaimana sebetulnya makna Hallyu bagi Indonesia, di mana posisi Indonesia. Nah, Hallyu masuk ke Indonesia atau Korean Wave dalam berbagai manifestasinya tadi berupa film, ya Korean drama, ya K-pop dan fashion itu di sekitar tahun 2000-an. Nah, salah satu yang kemudian mempopulerkan itu adalah Korean drama, yaitu Winter Sonata, Full House, Jewel in the Palace, ya. Dan kemudian ketika internet berkembang semakin masif karena kemajuan teknologi digital, ini berbagai hal yang terkait dengan Korea juga semakin tersebar luas, meskipun juga ada beberapa ekses negatif, misalnya berbagai DVD yang memuat konten-konten yang terkait dengan Hallyu ini juga sempat beredar di Indonesia dalam bentuk bajakan karena begitu tingginya minat masyarakat terhadap fenomena Hallyu ini. Nah, fase berikutnya adalah kemunculan K-pop, ya, beberapa boyband generasi kedua itu banyak diminati oleh anak-anak muda di Indonesia dan menjadi sangat populer, seperti misalnya Super Junior atau Suju yang masih memiliki fans yang sangat-sangat fanatik terhadap mereka sampai sekarang. Nah, saat ini Hallyu masih mendapat tempat dan bahkan memperoleh fans yang semakin meluas dari generasi-generasi baru Indonesia yang bukan hanya lagi generasi milenial, tapi juga generasi X, Y, and Z gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan bangkitnya minat yang sangat besar dari para anak-anak muda Indonesia untuk lebih memahami tentang Korea. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa kemudian Universitas Indonesia melalui Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya mendirikan studi bahasa dan kebudayaan Korea. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat diminati, ya. Banyak sekali anak-anak muda Indonesia itu tertarik untuk masuk ke dalam program studi Korea. Nah, mata kuliah bahasa Korea ini di UI masih berupa mata kuliah pilihan dan kemudian menjadi mata kuliah pilihan yang populer, ya, yang sangat diminati oleh para mahasiswa di awal tahun 2000-an dan bahkan hingga saat ini, meski sebetulnya mata kuliah bahasa Korea ini sudah diajarkan sejak tahun 1986. Nah, di sini kita melihat keterkaitan yang erat antara Hallyu dan kemudian juga dengan berbagai hal yang terkait dengan Korea, termasuk dalam hal ini adalah masalah-masalah budaya. Nah, dengan adanya fenomena Hallyu ini, terjadilah popularitas budaya Korea menjadi semakin dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan karena itu ini mempermudah berbagai bentuk kerjasama antara Korea dan Indonesia, dan kemudian juga dukungan untuk mendirikan prodi Korea menjadi semakin kuat, meluas, ya. Bukan hanya di tingkat fakultas, tapi juga di tingkat perguruan tinggi, dan bahkan mungkin juga banyak di antara perguruan-perguruan tinggi lain di luar UI yang kemudian juga tertarik untuk mendirikan prodi Korea. Di tahun 2006, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2006, prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea pada akhirnya di FIB UI dibuka dengan resmi. Dan ini adalah prodi pertama yang memberikan materi tentang bahasa dan kebudayaan Korea di Indonesia. Program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea atau BKKUI adalah program studi ke-15 yang didirikan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada tahun awal berdirinya program studi ini, ada 320 orang yang ikut seleksi tes mahasiswa baru. Dan jumlah ini termasuk banyak, ya, mengingat bahwa FIB atau Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia hanya punya waktu 1 minggu untuk mempromosikan program studi ini. Dan ini memperlihatkan betapa populernya budaya Korea ketika itu di Indonesia dan betapa Korean Wave atau Hallyu itu telah mempengaruhi anak-anak muda yang ada di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia. Nah, ketika berdiri, ada 3 pengajar penutur asing atau native speakers yang ikut mengajar, yaitu Kim Hae-jung dan Choi Eunok dari KOICA, serta Yoon Yeo-hee dari International Korean Language Foundation.
Sejumlah perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia dan 2 lembaga yang menjadi sponsor beasiswa itu adalah antara lain PT Haengsung Raya, PT Miwon Indonesia, PT Sungwon Indonesia, PT Daehan Global, PT Samsung, dan Pusat Budaya Indonesia di Seoul, yang semuanya ini memberikan beasiswa selama 4 tahun atau 8 semester. Sementara itu juga ada beasiswa lain yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu antara lain adalah PT Victor Jaya Raya, PT Kideko Jaya Agung, PT GF Indonesia, Wori Bank, Korean Exchange, kemudian Bank Danamon, Koexim Mandiri, Finance, dan ini semua memberikan beasiswa untuk tahun pertama atau 2 semester, dan kemudian juga ada The International Korean Language yang memberikan bantuan untuk 6 mahasiswa. Nah, saat ini Korindo, Yonsei University, Kyunghee, dan kemudian juga Academy of Korean Studies masih memberikan beasiswa secara kompetitif. Sedikit gambaran tentang Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea di Universitas Indonesia. Prodi ini menurut lembaga yang melakukan akreditasi, saat ini terakreditasi sebagai A. Jadi termasuk prodi atau program studi yang memiliki kualitas yang sangat baik, baik itu di tingkat fakultas ataupun universitas. Nah, ini ditunjang oleh dosen yang bergelar doktor di dalam prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea yang berjumlah 3 orang. Sementara itu ada lagi 6 dosen yang sedang studi S3, yaitu 3 orang di Korea dan 3 orang di Indonesia. Dan apa yang kemudian juga menjadi sangat menarik, bukan hanya karena peminatnya yang sangat banyak, yang selalu antusias untuk masuk ke dalam program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, tetapi prodi ini juga menjadi prodi ketiga yang terfavorit di jalur SNPTN tahun 2022 untuk bidang sosial humaniora. Nah, untuk perkembangan setelah didirikan pada tahun 2016, ada banyak hal yang kemudian bisa menjadi satu tolok ukur yang memperlihatkan bahwa program studi Korea telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, alumni ini ada banyak yang kemudian melanjutkan ke program S2 atau S3, yaitu magister dan doktor di dalam dan di luar negeri. Dan mulai tahun 2021, ini dibuka program studi Magister Asia Timur yang di dalamnya tentu saja ada kajian tentang Korea. Jadi dengan waktu pengumuman yang terbatas, program studi Magister Asia Timur ini terbukti mampu menjaring 9 mahasiswa untuk angkatan yang pertama. Nah, kebanyakan di antara mereka adalah para lulusan program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea dari Universitas Indonesia. Nah, kehadiran program studi Magister Asia Timur dengan berbasis pada kewajiban kewilayahan ini makin memperluas spektrum kajian Korea di Indonesia, karena di tingkat magister tentu saja perhatian akan lebih fokus kepada bidang-bidang yang secara spesifik menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan dan kemajuan ataupun kerjasama yang terjadi di Korea dengan berbagai negara dan terutama khususnya antara Korea dan Indonesia. Nah, program studi Magister Asia Timur juga menjadi jenjang master pertama di Indonesia yang menawarkan studi tentang Korea sebagai salah satu fokusnya. Dengan demikian, kita sampai kepada bagian penutup dari kuliah umum ini. Ini akan memperlihatkan bahwa apa yang tadi sudah kita diskusikan secara panjang lebar akan menjadi satu fenomena yang menunjukkan bahwa hubungan antara Korea dan Indonesia dan berbagai bentuk kerjasama yang sudah terjadi, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan terutama juga pendidikan, ini akan terus bertahan lama di Indonesia. Fenomena ini dapat kita lihat dari minat mahasiswa dan antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat ya, terhadap berbagai hal yang terkait dengan budaya Korea, bukan hanya dalam hal masalah pendidikan, tetapi juga yang terkait dengan hal-hal yang lain yang menyangkut berbagai aspek yang menjadi ciri khas dari masyarakat Korea. Nah, dalam kaitan ini FIB UI atau Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mempunyai peran dalam mengembangkan kajian tentang Korea. Dan FIB UI akan terus mengembangkan berbagai kajian-kajian yang selama ini belum tersentuh di luar kajian tentang bahasa, di luar kajian tentang masalah-masalah yang terkait mungkin dengan Hallyu, tetapi juga mungkin aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekonomi, aspek-aspek yang terkait dengan masalah kehidupan sosial di Korea,
dan juga mungkin perkembangan politik di Korea, sehingga akan didapatkan satu pemahaman yang bercorak multidisiplin atau interdisipliner yang kemudian bisa memperlihatkan kaitan yang luas ya dari berbagai kemajuan yang dicapai oleh Korea untuk menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan satu proses pembangunan dengan berkaca kepada proses yang terjadi di Korea. Nah, karena itu maka kami di FIB UI sangat menekankan bahwa pemerintah Korea ini perlu merangkul para akademisi di FIB UI, di Universitas Indonesia, dan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, terutama bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Demikian kuliah umum ini untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Kamsahamnida, salam. Saat ini, Prodi Korea sangat diminati dan sangat kompetitif. Apakah menurut Bapak mengambil jurusan Prodi Korea akan tetap kompetitif di masyarakat Indonesia di masa depan? Ya, Prodi Korea memiliki satu keistimewaan karena Prodi ini mengajarkan berbagai hal yang terkait dengan budaya Korea yang saat ini sangat populer di seluruh dunia. Jadi saya kira Prodi ini memiliki prospek yang sangat baik ya, karena mereka yang mendaftar di Prodi ini, bahkan sebelum mereka sampai kepada waktu pendaftaran, itu mereka sudah sangat ingin untuk mendalami berbagai hal yang terkait dengan Korea. Jadi bukan lagi hanya masalah budayanya, tetapi juga hal lain yang terkait dengan juga masyarakatnya, dan juga berbagai hal yang terkait dengan teknologinya, dan aspek-aspek lain yang saya kira ini sekarang telah menjadi satu fenomena yang mengglobal di seluruh dunia. Jadi saya melihat bahwa prospek bagi program studi Korea di Indonesia ini sangat terbuka luas karena peminat itu kalau kita melihat dari angka-angka mereka yang mendaftar setiap tahunnya terus bertambah dan mereka sangat mengetahui ya bahwa ketika mereka menempuh pendidikan di Prodi Korea, pengetahuan yang mereka dapatkan yang terkait dengan berbagai aspek dari budaya Korea itu bukan hanya akan berguna dalam kaitannya untuk lebih memahami tentang Korea, tetapi juga berbagai kunci keberhasilan dari kesuksesan Korea dalam membangun bangsanya, ya, dalam hal aspek ekonomi dan budayanya, sehingga dari sebuah bangsa yang sebetulnya memiliki titik tolak yang sama dengan Indonesia ketika merdeka, menjadi salah satu bangsa yang maju di dunia. Dan saya kira banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang tahu bahwa untuk bisa memahami satu kemajuan sebuah bangsa yang menjadi satu kisah sukses dalam sejarah global, mereka harus bisa mempelajarinya secara khususnya dengan memasuki program studi Korea. Dibukanya Prodi Magister Asia Timur menjadi sebuah berita yang sangat gembira bagi para peneliti. Apakah bisa dijelaskan lebih detail latar belakang kenapa dibukanya Prodi Magister Asia Timur? Prodi Magister Asia Timur ini menjadi salah satu prodi yang baru didirikan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan ini prodi memang menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para lulusan dari program studi di tingkat S1 atau Bachelor yang memang ada di FIB UI, yaitu adalah program studi Jepang, program studi Cina, dan juga program studi Korea. Nah, para lulusan dari ketiga program studi ini tidak semuanya memiliki kesempatan ataupun ingin belajar di luar Indonesia. Dan banyak di antara mereka yang sangat menginginkan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dan melihat adanya minat yang sangat besar untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itulah kemudian FIB UI memutuskan untuk mendirikan program Magister Asia Timur. Dan di dalam program Magister Asia Timur ini yang menjadi fokus daripada kajian itu adalah 3 negara, yaitu adalah Cina, Jepang, dan Korea. Kita mengetahui bahwa Jepang telah lama menjadi salah satu model bagi pembangunan negara-negara di Asia, karena Jepang adalah negara Asia yang mungkin salah satu yang pertama mengalami modernisasi. Dan kita juga mengetahui tentang Cina, satu kisah sukses yang kemudian juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa, terutama setelah tahun 80-an, dan sekarang bahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia
yang mungkin sudah menjadi salah satu negara adikuasa. Nah, Korea ini adalah satu kekuatan baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jepang dan juga Cina. Karena Korea memiliki satu kondisi masyarakat yang mungkin tidak terlalu berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain yang ada di Asia. Artinya mengalami kolonialisme dan juga mengalami problem-problem yang dialami oleh negara-negara Asia yang lain. Tetapi Korea Selatan berhasil bangkit menjadi negara yang kemudian menjadi kekuatan ekonomi dunia yang menonjol. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan kajian magister Asia Timur menjadi sangat menarik karena ada 3 negara Asia Timur yang saat ini menjadi negara-negara paling terkemuka di Asia dan bahkan dunia. Dengan mempelajari ketiga negara ini, maka diharapkan pemahaman yang didapat oleh para mahasiswa untuk bisa mengetahui tentang bagaimana cara membawa sebuah bangsa untuk melakukan percepatan di dalam pertumbuhan ekonominya, itu bisa dilakukan. Dan khususnya bagi para mahasiswa program studi Korea yang lanjut ke program Magister Asia Timur, mereka bisa belajar dari pengalaman Jepang dan Cina, dan kemudian bisa memahami dengan membandingkan dengan apa yang mereka pahami tentang Korea, untuk mengetahui secara lebih baik ya, apa sebetulnya menjadi kunci keberhasilan Korea di tengah persaingan yang sedemikian kuat di kawasan regional yang melingkupinya, yaitu adalah ada kekuatan Jepang dan kekuatan Cina, dan itu tidak menjadi kendala. Dan bahkan itu menjadi sebuah challenge atau tantangan bagi Korea untuk terus mengembangkan potensi yang mereka miliki, dan ini kemudian ternyata berhasil mereka lakukan. Dan saya kira karena itulah maka program Magister Asia Timur ini menjadi sangat menarik bagi para mahasiswa yang telah lulus dari program S1 di seluruh Indonesia dan khususnya di Universitas Indonesia. Tadi Bapak sempat ungkit tentang International Korean Language Foundation. IKLF telah berganti nama menjadi King Sejong Institute Foundation pada tahun 2012 dan tahun ini adalah perayaan tahun ke-10. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak, KSIF dan Prodi Korea telah menjalin hubungan spesial dari awal berdirinya Prodi Korea dan KSIF. Tadi juga sempat dibahas bahwa instansi pemerintah Korea harus lebih merangkul akademisi. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada KSIF sebagai instansi yang secara khusus menangani penyebaran bahasa dan budaya Korea? Ya, KSIF atau Kim Sejong Institute Foundation saya kira memiliki peran yang sangat strategis ya dalam memperkenalkan masyarakat dan budaya Korea di Indonesia. Karena pintu untuk memahami satu masyarakat dan budayanya itu adalah melalui bahasa. Jadi saya kira dengan pemahaman ataupun dengan pengetahuan tentang bahasa Korea menjadi makin terbuka ya bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, khususnya lagi para mahasiswa di FIB UI untuk bisa mendalami secara langsung berbagai sumber-sumber bacaan yang terkait dengan masyarakat Korea. Nah, saya kira dalam hal ini King Sejong Institute Foundation itu bisa menjalankan peran yang sangat strategis dengan semakin banyak mungkin memberikan berbagai macam bantuan pengetahuan ya, bisa berupa tenaga pengajar, bisa berupa bantuan teknologi ya, artinya bahwa kita mengetahui bahwa Korea saat ini adalah salah satu negara Asia yang memiliki tingkat teknologi yang paling maju di dunia, dan saya kira melalui kemampuan teknologi ini akan sangat membantu ya untuk membantu para mahasiswa untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka dalam mendalami bidang bahasa. Dan bantuan-bantuan yang lain mungkin yang bisa diberikan melalui King Sejong Institute Foundation mungkin adalah berupa tenaga pengajar, begitu ya. Artinya bahwa para native speakers ini sangat diperlukan karena mereka lah yang sangat paham ya tentang masyarakat dan budayanya. Dan melalui mereka inilah diharapkan bahwa para mahasiswa ataupun para peserta di dalam kursus bahasa Korea itu bisa mendapatkan pengetahuan atau pengalaman secara langsung berinteraksi dengan masyarakat ataupun orang-orang yang merepresentasikan dari budaya Korea itu sendiri. Jadi dengan demikian melalui berbagai macam aspek yang kemudian bisa dilakukan oleh KSIF, kami harapkan tentu saja minat terhadap budaya dan bahasa ataupun berbagai hal yang terkait dengan Korea ini akan mendapatkan satu respon yang sangat positif ya dari pihak Korea, sehingga kemudian akan terjadi satu kerjasama yang lebih erat
Dan saya kira dengan demikian maka harapan kita semua akan adanya satu peningkatan dalam hubungan kesepahaman dalam bentuk soft diplomasi, dalam hal ini adalah diplomasi budaya, menjadi semakin baik antara Indonesia dan Korea. Saat ini banyak pelajar bahasa dan budaya Korea dari seluruh dunia sedang menyaksikan kuliah umum Bapak. Sebagai penutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton? Ya, saya kira apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dalam fenomena Hallyu atau Korean Wave ini adalah hal yang harus kita respon dengan positif, karena dengan melalui Hallyu ini kita bisa memahami dengan lebih baik ya apa yang sedang terjadi dalam masyarakat Korea. Dan Korea dengan hal ini menunjukkan itikat baiknya dengan mengangkat isu-isu yang bersifat universal, ya, yang membangkitkan kesadaran dari seluruh masyarakat dunia akan berbagai hal yang menjadi permasalahan bersama. Sehingga dengan adanya fenomena Hallyu atau Korean Wave ini, kita harapkan tentu saja di masa yang akan datang, hubungan itu tidak lagi hanya sekedar bahwa ada berbagai budaya Korea yang diperkenalkan ke seluruh dunia, tetapi menjadi satu kerjasama yang lebih erat, karena kemungkinan akan ada berbagai implementasi dari keterkaitan antara Korea dan negara-negara lain, terutama Indonesia, dalam bentuk kerjasama-kerjasama di bidang pendidikan, di bidang teknologi, dan bidang-bidang lainnya, ya, kesehatan dan sebagainya, yang tentu saja ini akan membuat Korea Selatan atau Korea menjadi semakin dikenal, menjadi satu contoh dan menjadi satu teladan bagi negara-negara yang lain, khususnya Indonesia. Saya berharap untuk ke depan atau masa yang akan datang, hubungan Korea dan Indonesia akan menjadi semakin erat ya, melalui berbagai wahana yang ada selama ini, dan kalau mungkin bahkan ditingkatkan. Dan saya melihat dalam kaitan ini peran strategis yang dijalankan oleh Kim Se-jong Institute Foundation dalam memperkenalkan budaya Korea di Indonesia. Dan hal ini tentu saja menjadi satu hal yang sangat baik, dan mudah-mudahan ini terus berkembang dan bahkan jika mungkin akan semakin meningkat, sehingga persahabatan Korea dan Indonesia akan memperkuat ya dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.